yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Karom Muntasir. Beliau adalah salah satu pimpinan di PDM Kota Bekasi dan juga ahli di bidang mawaris, ilmu waris. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai waris. Ya. Jadi temanya adalah meraih berkah dengan mawaris. Gimana cara kita membagi waris supaya berkah. Nah, pagi hari ini kita akan saksikan dan kita dengarkan bersama. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu perlu dengan panduan untuk membagi waris, dan ini kita bisa membawa ya. Kan kita juga sudah ada aplikasi begitu waris, tapi ini lebih simpel dan lebih sistematis dalam membagi waris. Ini adalah dasar-dasar ilmu mawaris. Silakan Bapak Ibu apabila yang membutuhkan. Ini dari cetakan yang ke 2000 ya sudah. Sudah 1000 sudah habis dan katanya sudah 3000 lagi yang akan dicetak ya. Dan akan dipasang. Silakan nanti Bapak Ibu menghubungi kita, menghubungi Ustaz Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwafillah jamaah ta'lim subuh Masjid Hidayatullah Perumahan Patria Jaya yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam satu majlis yang insyaallah majlis ini merupakan majlis yang penuh dengan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan arahan dari pengurus Masjid Hidayatullah, saya diminta untuk menyampaikan materi yang terkait dengan ilmu waris ya. Sebelum saya mulai kajian ini, saya ingin tanya dulu Pak, belajar ilmu waris itu hukumnya wajib, sunnah, mubah atau haram? Wajib? Yakin? Wajib ya? Oke. Saya tanya berikutnya. Yang sudah pernah belajar ilmu waris berapa orang? Berapa orang? Loh, katanya wajib. Ini sangat ironis gitu ya. Yang dikatakan wajib tapi kita sendiri belum belajar. Padahal umurnya rata-rata di atas usia saya nih. Betul ya? Di atas 50 rata-rata yang hadir. Ya, kalau bicara wajib harusnya kita lebih mengutamakan itu ya. Tapi kalau seandainya kita mengabaikan, ini ada satu kelalaian kita. Ya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah ya dari pengurus menginisiasi untuk belajar tentang ilmu waris, meskipun hanya sebentar saja, ya dari subuh sampai syuruk. Berarti kurang lebih sekitar 45 atau 60 menit. Ya. Baik, kenapa kita perlu belajar ilmu waris? Ya, alasannya sebenarnya ada beberapa alasan. Yang paling utama adalah ini yang paling kita khawatirkan, yaitu adanya ancaman kekal di neraka. Ya. Oh ternyata ada toh orang Islam
yang diancam oleh Allah masuk neraka kekal di dalamnya. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan orang Islam itu masuk neraka dan kekal di dalamnya adalah karena urusan waris. Ya, yang selama ini kita tahunya itu yang masuk neraka itu hanya, yang kekal itu hanya orang kafir. Tapi ternyata ada orang Islam yang masuk neraka kekal di dalamnya. Ya, nah ini Allah ingatkan kita di dalam Quran surat An-Nisa pada ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Ya. Jadi tegas sekali di sini Allah katakan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menentang hududnya, yaitu ketentuan-ketentuannya, ketentuan terkait dengan apa? Terkait hukum waris. Karena 2-3 ayat sebelum ayat ini Allah jelaskan secara rinci terkait dengan tata cara pembagian waris. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat 1/3, 1/6, 2/3, ya itu semua diatur sama Allah, rinci di dalam Quran surat An-Nisa tersebut. Nah, setelah Allah rincikan bagaimana aturan pembagian waris, maka Allah berikan penghargaan jika kita taat mengikutinya. Ayat yang ke-13. Tapi kalau kita tidak taat dan menentang ketentuan Allah terkait dengan waris, ini ayat yang ke-14-nya. Yudkhilhu naron. Masuk neraka. Bahkan bukan cuma sekedar masuk, khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ya. Nah, begitu beratnya Allah berikan sanksi kepada mereka yang sengaja menentang ketentuan Allah terkait dengan masalah waris. Karena memang tadi Allah sudah menjelaskan secara langsung. Urusan waris ini Allah jelaskan secara langsung. Enggak seperti syariat yang lain. Ya, sholat misalnya, yang kita sama-sama ketahui bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Ya. Tapi urusan sholat, Allah nggak ngatur secara langsung bagaimana tata cara kita sholat. Ya, sholat dari mulai apa? Takbiratul ihram sampai dengan salam. Itu ada nggak di Al-Quran penjelasannya? Ada kagak? Kagak ada. Adanya di mana? Penjelasan dari Nabi. Tapi untuk urusan waris nih mohon maaf. Yang ngejelasin secara langsung tentang pembagian waris itu siapa yang dapat setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6 itu Allah yang ngasih. Ya. Udah dikasih rinciannya langsung dari Allah aja masih pada berantem kita. Gara-gara urusan waris. Ya. Apalagi kalau kagak diatur sama Allah secara langsung. Ya. Makanya Allah tahu banget yang kita butuhkan sebenarnya, Pak, Bu. Ya. Maka urusan harta waris tahu nih, pasti banyak manusia yang pada berpotensi konflik gara-gara urusan waris. Makanya udah ya, dijelasin langsung sama Allah. Udah dijelasin langsung sama Allah, masih aja dia kagak mau diikutin itu aturannya. Ya. Nah, penjelasan ini kita lihat nih dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-11, 12, 13, 14 ini udah langsung Allah katakan di sini. Ya. Saya ambil contoh sederhananya. Pada ayat yang ke-11 misalkan, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain.
Ya. Allah sudah mewasiatkan kepada kita tentang apa? Tentang urusan waris kepada anak-anak kita. Dikatakan di sini apa? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, untuk yang berjenis kelamin laki-laki, ya, kata Allah itu dapatnya 2 kali, ya, dibandingkan dengan yang berjenis perempuan. Ya, penekanannya di sini ada jenis kelamin, ya, bukan karakternya. Karena ada orang yang jenis kelaminnya laki-laki, karakternya kayak perempuan, melehoy, betul kagak? Ya kan? Ada juga yang perempuan udah kayak laki-laki sangar. Bukan itu, tapi kelaminnya. Ya. Makanya dalam pembagian waris itu yang diutamakan adalah kelaminnya, bukan karakteristiknya, bukan sifatnya. Ya. Nah, kata Allah, bagi laki-laki 2 bagian, bagi perempuan 1 bagian. Jadi ketika ada seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang istri misalnya. Jadi yang meninggal siapa nih? Suami, ya kan? Yang meninggal laki-laki, ya. Jadi kalau bagi waris itu caranya kita tentukan siapa yang meninggal, laki apa perempuan, gitu. Bukan bapak atau ibu, bukan. Atau bukan kakek atau nenek, bukan. Ya, ini salah satu cara ya saya kasih tahu. Ya kalau bagi waris yang ditanya siapa yang meninggal, laki apa perempuan. Nah, ya bukan Pak bapak atau ibu, kakek atau nenek. Karena banyak yang bertanya begitu, Pak Ustadz. Saya mau nanya nih, bagaimana pembagian waris kalau seandainya kakek saya meninggal, nih kakek saya meninggalkan seorang nenek, terus dan seterusnya. Bukan begitu cara nanyanya, ya. Ada yang meninggal, ya kan? Ada yang meninggal. Nah, meninggalkan seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, dan anak dan seterusnya. Begitu, ya. Jadi ini contoh ya, ada yang meninggalkan seorang istri, meninggalkan seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan. Berarti ya si istri ini dapat di atas 1/8. Ya, kenapa 1/8? Karena suaminya yang meninggal ini memiliki anak atau keturunan. Ya. Nah, sisanya anak dan laki dan perempuan ini dikasih itu sisanya. Kalau si suaminya ini nggak punya ayah, nggak punya ibu, hanya istri saja, ya, maka sisanya itu diberikan kepada anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Tuh, ya. Ini pertama yang Allah wasiatkan kepada kita. Kalau anak kita laki dan perempuan. Lalu bagaimana kata Allah? Ya. Tapi kalau seandainya maaf ya tadi saya lanjutkan sedikit. Kalau seandainya laki-lakinya 2, perempuannya 1, ya, maka laki-laki itu berarti dikasih berapa? Jatah laki-laki ada berapa di situ? Sisanya dibagi berapa berarti? Dibagi 5. Karena laki-laki kepalanya 2 bagian, ya. 2 kali 2 4, tambah 1 5. Jadi sisanya dibagi 5. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya. Kemudian kata Allah diingatkan lagi di sini, fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Andaikan anak kita itu ya perempuan semua, ya jumlahnya lebih dari 1, entah itu 2, 3, 4, 5, 10 sekalipun, 10 sekalipun dengan syarat semuanya perempuan, falahunna sulusa ma tarak, maka bagi mereka anak-anak perempuan kita itu jatahnya hanya 2/3, ya, tidak lebih, tidak lebih. Ya. Ini kan kita kagak ya nggak, biasanya udah tuh anak banyak ini, akhirnya seluruh hartanya diserahkan pada anaknya, dibagi-bagi, anak perempuan. Ya. Wa in kanat wahidatan, andaikan anak perempuannya cuma satu,
Berarti anak semata wayang ini, ya. Walahan nisfu, maka baginya hanya separuh dikasihnya, setengah aja, ya. Jadi bukan diberikan semuanya kepada anak tunggal itu, yang semata wayang itu, enggak. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan, maka si istri dapat 1/8, si anak perempuan dapat setengah, gitu. Nah, sisanya kemana? Kan gitu ya. Sisanya kemana? Sisanya kita cari dah tuh ahli waris yang mendapatkan posisi asobah. Asobah itu apa? Sisa. Yang kebagian sisa. Dan ahli waris sisa itu biasanya dari jenis kelamin laki-laki. Ya. Ya, yang laki-laki itu yang dapat jatah sisa tuh. Lah kalau gitu dikit dong yang laki-laki itu. Sisa dalam waris itu kagak mesti sedikit. Ya kagak, ya nggak mesti sedikit, bisa jadi banyak sisanya. Lebih banyak daripada yang dapat bagian pasti. Ya nanti kita cerita dari belakang itu, ya banyak kasus-kasusnya. Nah, jadi nggak seperti zaman sekarang ya, meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan, udah ada tuh, ya harta daripada suaminya itu dikuasain sama bini dan anak matanya, sama anak-anak perempuan yang semata wayang itu. Udah. Ya, ini kejadian sendiri di keluarga mertua saya itu. Ya, ketika mertua saya itu punya adik, ya, punya adik, kemudian adiknya ini cuma punya anak satu perempuan. Ya, meninggal dunia, kemudian udah hartanya itu dikuasain semua sama istri dan anaknya saja, dua. Padahal kalau menurut ketentuan Allah, ya itu sisanya mertua saya harusnya kebagian. Mertua saya kebagian, yang harusnya dapat ini, ya. Karena apa namanya, paling meninggal, yang harusnya dapat. Enggak usah dibahas sudah. Enak. Takut ntar marah. Yang ini kebenaran, saya bilang. Ini kebenaran yang harus disampaikan. Setelah kebenaran itu disampaikan, lalu Eyang misalkan nggak mau ngambil pun nggak jadi masalah. Tinggal ngomong aja, udah nggak apa-apa. Ya kalau menurut aturan Islam harusnya Eyang dapat sekian ini dari hartanya si fulan. Ya. Tapi karena Eyang sudah tahu dapatnya sekian, ya udah bagian Eyang serahkan kepada ponakan misalnya. Maka seluruh haknya si Eyang ini jadi milik ponakan. Emaknya kagak berhak. Gitu. Karena Eyang ini menghibahkan kepada siapa? Ponakannya. Tapi kalau seandainya dikatakan sama Eyang, udah ini jatah Eyang buat kalian berdua. Ya udah bagi rata dah tuh. Antara emaknya sama anaknya perempuannya. Begitu caranya. Ya. Baik, jadi ini salah satu contoh rincian yang Allah berikan dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-11. 12 dan seterusnya. Ada tambah satu ayat lagi 176. An-Nisa 176. Di ujung surat An-Nisa ada ayat tentang waris juga. Ya, itu semua perincian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Baik. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita perlu belajar waris, wajib belajar waris? Karena ada perintah Nabi secara khusus untuk belajar waris ini. Ya. Jadi enggak cuma sekedar Allah yang memerintahkan, tapi Nabi memerintahkan secara khusus. Apa kata Rasulullah? Ta'allamul fara'id wa'allimuha. Pelajari ilmu waris. Bahkan bukan cuma sekedar belajar, wa'allimuha, ajarkan juga ilmu waris. Ya. Ibu-ibu pernah, bapak-bapak pernah nggak dapatin hadis yang memerintahkan kepada kita oleh Rasulullah untuk belajar tentang sholat secara khusus? Ada nggak? Ustaz, ada nggak yang pernah mendapatkan hadis tentang pelajarilah tentang fikih sholat?
dan ajarkan fikih sholat itu. Ada nggak? Ada? Belum pernah ya? Kalau saya belum pernah nemu itu. Ada juga dalilnya, suruhlah anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun dan seterusnya. Ya. Nah, ada juga, tapi untuk bagaimana supaya belajar enggak ada. Tapi untuk urusan waris Rasulullah secara khusus itu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, "Ta'allamul faraid." Pelajari ilmu waris itu. Ya. Bahkan bukan cuma sekedar belajar, wa'allimuha. Ajarkan juga itu ilmu waris. Minimal kita ngajarin ke siapa? Ibu nggak perlu pakai laptop kayak begini ngajarinnya, nggak perlu. Ya, minimal kita ajarkan kepada calon ahli waris kita. Ya. Mah, sini mah. Nak, sini. Ya. Ini papa mau kasih pelajaran buat kalian. Ya. Jadi nanti kalau papa meninggal, tolong harta yang papa miliki kau bagi waris segera. Jangan ditunda-tunda. Bagi segera. Kalau papa meninggal pagi, siang langsung bagi. Nggak sempat siang, malamnya mah. Ya, jangan kau tunda sampai bertahun-tahun. Selesaikan hal itu juga. Kalau papa masih punya utang saat papa meninggal, selesaikan dulu utang papa. Sebelum papa dimakamkan, bayarin dulu itu utang papa. Begitu harusnya. Ya, kita nasihatin anak istri kita. Kenapa? Kalau utang masih belum dibayar, kita udah dikubur, ya di kuburan kita digebukin sama malaikat itu. Gara-gara apa? Gara-gara utang. Ya, makanya nasihat kita kepada calon ahli waris kita itu seperti itu, kasih tahu. Ini. Nanti kalau papa meninggal, bayarkan dulu utang-utang papa. Sebelum papa dikubur, bayarin dulu. Ya, makanya kan suka ada kalimat itu ya, sebelum dimakamkan, habis disolatin ngomong apa? Ini kalau almarhum punya sangkut pautang piutang, tolong segera hubungi ahli waris atau keluarga misalnya. Lah itu tujuannya apa? Supaya sebelum dimakamin urusan hutangnya beres. Kagak punya beban itu semayit. Makanya saat itu juga kita yang punya sangkut paut dengan si mayit segera kita minta pembayarannya. Oh iya nih si Fulan ini si mayit ini almarhum ini dia punya utang sama saya 10 juta. Bayar sekarang juga, jangan tunggu entar. Kasihan itu meskipun cuma beberapa jam di kuburan kan. Ya. Kasihan digebukin sama malaikat gara-gara utang. Nah, kamu mah jatah kamu nanti kalau kalau sudah dibayar utang bagikan warisnya, ya. Wasiat juga ditunaikan, bagikan warisnya. Kamu jatah kamu mah cuma 1/8. Ya, 1/8 aja mah. Kenapa? Karena aku masih punya anak dan anakku masih hidup mungkin pada saat aku meninggal dunia. Andai kata saat aku meninggal, ayahku masih hidup, ibuku masih hidup, maka berikan kepada mereka masing-masing 1/6. Ayahku kasih 1/6, ibuku kasih 1/6, kamu 1/8, sisanya kasih ke anak-anak. Anak laki kasih 2 bagian, anak perempuan kasih 1 bagian. Tuh, itu yang kita sampaikan. Jelas ya? Wa'allimuha. Dan Rasulullah menekankan ini. Kenapa? Fa'innahu nisful ilmi. Kita diminta untuk belajar waris itu di antara alasan yang lain adalah karena belajar ilmu waris itu ya, itu sama seperti kita bobotnya mempelajari separuh daripada ilmu yang ada di dunia. Wa innahu nisful ilmi. Separuh yang ada di dunia ini ilmunya itu ada di ilmu waris. Kita belajar waris, belajar matematika. Kita belajar waris, belajar psikologi. Kita belajar waris, belajar ilmu kedokteran. Belajar waris, kita belajar akuntansi. Belajar waris, kita belajar ilmu biologi, dan seterusnya. Jadi hampir separuh daripada ilmu yang ada di dunia itu, ya itu ada digunakan dalam ilmu waris.
Ya, emang psikologi dipakai juga Ustaz dalam bagi waris. Nah, iya. Ya, contoh ada seorang anak, ya, dia membunuh bapaknya, dalam ketentuan waris, ya, seorang ahli waris yang membunuh pewaris maka gugur hak warisnya, ya. Tapi lihat dulu, ya, motif bunuhnya ini gimana? Apa dia sengaja membunuh atau dia kagak sengaja? Ini lain nanti duduk perkaranya nih. Kalau dia sengaja membunuh, ya gugur, fix gugur hak warisnya. Tapi kalau seandainya dia tidak sengaja atau dia itu membunuh dalam posisi kehilangan akalnya atau dia gila, ya, itu tidak terkena sanksi gugur hak warisnya. Makanya kan perlu dites kejiwaannya. Ini anak membunuh bapaknya nih. Dites kejiwaannya. Lalu ilmu apa? Ilmu psikologi, psikiatri. Masuk ke sana dia. Nah, itu ya. Jadi relevansinya di situ. Nah, baik. Kemudian alasan yang lain, wahuwa yunsa. Ilmu waris itu adalah ilmu yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Sekarang juga kita tahu dah. Terbukti saat ini saya tanya. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada yang hadir di sini sekitar 70 orang, ada sampai 70 orang. Ya, saya tanya, udah belajar waris? Belum ada yang nunjuk. Ya, ini berarti kita menjadi bagian daripada, ya, bukti hadis Rasulullah yang mana ilmu waris ini sering kali diabaikan oleh kebanyakan orang. Ya. Wa huwa awwalu ma yunzau min ummati, dan ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama kali diangkat dari umatku, kata Rasulullah. Yang pertama kali diangkat dari umatku. Artinya apa? Kalau sudah banyak orang yang tidak tahu tentang ilmu waris, ini sudah ciri-ciri akhir zaman. Salah satu ciri akhir zaman. Ya. Baik. Lalu yang alasan yang keempat, kenapa kita perlu belajar waris? Karena kalau kita kagak belajar waris, itu berpotensi kita memakan harta haram. Ya, berpotensi untuk memakan harta haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan kamu makan harta di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Memakan harta dengan cara-cara yang batil di antara kita, itu sangat besar potensinya terjadi pada urusan waris. Ya. Antara seorang adik dengan abang, dengan kakak, ya, dengan saudara ini. Ya, ini berpotensi memakan harta di antara saudara mereka sendiri. Urusan apa? Urusan waris. Kalau kita kagak belajar tentang ilmu waris, maka kita berpotensi membagi waris itu enggak berdasarkan syariat Allah. Ketika kita tidak mendasarkan pada syariat Allah dalam pembagian warisnya, maka sudah pasti akan ada hak orang lain yang bisa terjadi kita makan. Ya, yang bukan hak kita kuasai. Jadi makanya di sini berpotensi makan harta haram. Ya. Baik, itu alasan yang keempat. Lalu alasan yang kelima, kenapa kita perlu belajar waris? Karena langkanya ilmu waris. Ya, langkanya ilmu waris. Sampai-sampai Nabi kita mengingatkan, suatu saat nanti katanya akan datang masa di mana orang berselisih tentang urusan waris. Dia nanya ke Ustadz A, kagak ngerti. Ya, Ustadz B nyerah. Ustadz C juga nggak tahu. Ya, ini akan terjadi nanti katanya. Saking langkanya ilmu waris sehingga ketika orang berkonflik dengan urusan waris, kagak tahu solusinya kemana. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya. Lalu yang berikutnya, yang keenam. Belajar waris itu ternyata, ya, sangat memiliki nilai yang luar biasa. Ternyata kita belajar waris itu, pahalanya sejajar dengan belajar Quran.
Ini perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, ta'allamul faraid kama tata'allamuna al-Qur'an. Pelajari ilmu waris. Sebagaimana kalian belajar tentang Al-Quran. Kalau bicara belajar Al-Quran, saya yakin 1000% bahwa seluruh jamaah yang hadir saat ini sudah belajar Al-Quran. Tapi kalau bicara masalah ilmu waris, saya nggak yakin 1000%. Semuanya sudah belajar ilmu waris. Maka saya tanya di awal tadi. Ya. Dan terbukti. Ya, terbukti. Padahal keutamaannya itu sejajar seperti belajar Al-Quran. Menurut Umar bin Khattab. Ya. Jelas? Lalu yang ketujuh. Kenapa kita belajar waris? Mencegah terjadinya perpecahan keluarga. 8 orang bersaudara. Oke. 7 orang sudah belajar waris. 1 orang nggak belajar waris. Kira-kira ada potensi konflik agak? Ada kagak? Ada. Meskipun 7 orang sudah belajar waris, tapi kalau ada 1 orang yang tidak belajar waris, itu berpotensi konflik. Yang 7 orang udah pada ngerti dah tuh. Yang namanya bagi waris, ya udah sesuaikan dengan wasiat Allah. Deh aman yang 7 orang. Giliran yang 1 orang ini, ya dia kagak mau. Ya, mohon maaf abang-abang. Ya, ini kan kita tinggal di daerah yang sangat menjunjung tinggi adat di daerah. Ya enggak? Di dalam adat kita, pembagian warisnya itu harusnya, begini. Saya pengennya dibagi sesuai dengan adat. Kagak mau. Kalau bagi berdasarkan Al-Quran, nggak mau. Berantem itu. Kenapa? Karena kalau berdasarkan Quran, dia baginya dikit. Ya kan? Karena perempuan, ya, anak perempuan dia baginya cuma separoh. Makanya dia kagak mau. Ya, udah bagi sesuai adat aja. Ya. Kalau sesuai adat dia pasti lebih banyak bagiannya. Nah, itu dia. Ya. Jadi di sini ada unsur hawa nafsu yang dia menggunakan. Dia abaikan wasiat Allah guna untuk memenuhi apa yang diinginkan hawa nafsunya. Ya. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Belajar waris ternyata mudah dan sederhana. Ya, enggak kita bayangkan, Bu. Enggak seperti yang kita bayangkan. Ya. Selama ini kita membayangkan belajar waris ternyata susah. Dan itu juga yang pernah terjadi pada diri saya 4 atau 5 tahun yang lalu, ya. 4-5 tahun yang lalu, itu saya kalau ditanya masalah waris, saya nyerah. Ya. Saya nyerah, saya bilang, saya nggak ngerti kalau urusan waris, ntar tanya yang lainnya dah. Nih saya punya referensi Ustadz ini, silakan tanya ke Ustadz ini kalau urusan waris dah. Itu kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu. Setelah pandemi COVID itu, saya qadarullah dituntun oleh Allah untuk mengikuti kajian online. Ya kan? Untuk urusan waris. Ikutlah saya itu belajar kajian online. Ya. Nah, setelah ikut ternyata saya ikuti pelan-pelan. Oh, ternyata nggak susah juga ya, nggak terlalu susah. Saya penasaran, itu selesai, saya ikut lagi kajian online lagi di tempat yang lain, di tempat yang berbeda untuk mengasah lagi. Ya. Jadi saya belajar waris nggak mengikuti secara offline, nggak ada. Duduk secara resmi di bangku kuliah juga enggak. Karena background saya bukan orang background saya akunting. Ya, jurusan saya akuntansi. Sarjana ekonomi akuntansi. Saya ikutin itu semua. Ternyata enggak susah gitu, enggak terlalu susah. Gampang. Memang betul ada belajar matematika kita di dalam belajar waris. Tapi matematika yang kita gunakan, rumus yang kita gunakan di dalam perhitungan waris itu hanya rumus yang dipakai, yang diajarkan kepada anak kelas 3 SD. Yaitu apa? Tambah, kurang, bagi, kali.
Udah gitu doang. Kagak perlu pakai sin kos tangen, nggak perlu. Ya, cuma seperti itu aja udah. Ya, jadi mudah dan sederhana ternyata. Ya. Dan yang kesembilan ini jadi masalah yang paling krusial. Kenapa kita perlu belajar waris? Karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam pembagian waris. Ya. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak menyimpang, maka belajar. Yuk belajar. Dan secara ikhtiar yang saya ingin berikan, sumbangsi saya yang saya ingin berikan kepada jamaah itu, salah satunya dengan menyusun buku yang sederhana ini. Dengan konsep hanya dengan menggunakan mind mapping yang sederhana. Biasanya kalau kita belajar buka buku waris itu rata-rata tebel-tebel bukunya. Tebel-tebel dan banyak banget ininya, cerita-cerita yang banyak. Nah, ini saya susun nggak terlalu tebal, simple dan full color biar bapak dan ibu kalau baca itu nggak terlalu monoton, ya, nggak jenuh, nggak boring, ya. Jadi full color di sini. Nah, oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, supaya kita tidak banyak menyimpang, ya, maka kita belajar ilmu waris itu. Ya. Nah, ada berapa penyimpangan yang terjadi? Nah, ini ringkasan yang tadi ya. Jadi kenapa kita perlu belajar waris? Ya, karena ada berapa alasan tuh? 9 alasan. Ancaman kekal neraka, Allah jelaskan secara langsung, perintah Nabi secara khusus, makan harta haram, langkahnya ilmu waris, sejajar belajar Al-Quran, mencegah terjadinya perpecahan keluarga, mudah dan sederhana dan banyaknya penyimpangan. Ini alasan kenapa kita perlu belajar ilmu waris. Ya. Nah, di antara penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ini sedikitnya saya mencatat ada 11 penyimpangan. Ada 11 penyimpangan dalam pembagian Indonesia. Ya. Kira-kira penyimpangan yang pertama menurut Bapak Ibu apa kira-kira? Yang paling sering kita temukan. Apa itu? Bagi rata. Ya. Ini yang paling sering kita temukan. Anak laki-laki udah bagiannya disamain dengan anak perempuan. Saya tanya, kenapa sih Bapak Ibu, ya? Kenapa anak laki anak perempuan Ibu kasih sama? Alasannya apa? Bu, alasannya apa? Biar adil. Ini kita ngomong begini nih, sama aja kita bilang Allah kagak adil. Betul kagak? Kan tadi udah dijelasin sama Allah di dalam Quran. Yang menentukan bagian 2:1 itu Allah langsung. Terus kita bilang, enggak Allah udah bagi rata aja. Itu yang adil Allah. Sama aja kita bilang Allah kagak adil. Betul? Ya kan? Ini ayatnya udah jelas. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Allah sudah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian yang berjenis kelamin laki-laki, berikan 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Ini Allah yang ngomong. Ya, jangan kita enaknya aja bikin rumus sendiri. Biar adil bagi rata. Adil dalam Islam itu, Pak, Bu, ya bukan harus bagi rata. Adil itu enggak harus sama. Adil dalam Islam itu maknanya proporsional. Maka definisi adil itu adalah wad'u syai'in fi kulli mahallin. Menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya masing-masing, porsinya masing-masing. Ya. Jadi mohon maaf nih, Ibu punya anak 5 atau 3 dah. Yang 1 masih TK, yang 1 sudah SMP, yang 1 sudah kuliah. Tiap pagi ya mau berangkat masing-masing pada datang ke ibu minta jajan. Kalau anak TK-nya dikasih 2.000 mau kagak? Mau nggak? Nggak mau. 5.000 ya?
5.000 ya. 5.000. Anak TK dikasih 5.000. Anak SMP dikasih 5.000 kalau mau sama nih konsep adil. SMP dikasih 5.000. Yang kuliah dikasih 5.000. Mau? Kagak mau. Ya. Ya. Ya kan kata ibu katanya biar adil. Dibagi rata, dikasih jajan yang sama. Salah. Ya. Yang namanya adil itu harus proporsional sesuai dengan kebutuhan. Ya, anak TK kebutuhannya nggak seberapa jajannya. Anak SMP nggak seberapa juga dibandingkan dengan yang kuliah. Berikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, itu dijamin tenang kita itu. Anak-anak juga tenang, kagak berantem dah. Gitu. Ya. Harus bagi rata. Nggak harus dibagi rata adil itu, harus proporsional, ya. Nah, begitu pula dengan masalah pembagian waris. Kenapa sih laki-laki dikasih 2 bagian, perempuan dikasih 1 bagian? Karena kebutuhan laki-laki itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, ya. Tanggung jawab nafkah, menafkahi itu ada pada pihak siapa? Laki atau perempuan? Laki. Pernahkah seorang perempuan itu mempunyai tanggung jawab nafkah? Saya tanya ibu-ibu nih. Pernah nggak ibu-ibu ini, perempuan, sebagai pihak perempuan ini, mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk menafkahi? Ada? Nggak ada. Tuh, ya kan? Nggak ada. Makanya dikasih setengah aja harusnya syukur, Bu. Perempuan dikasih setengah aja harusnya syukur. Kenapa? Sebelum Islam datang, mohon maaf nih, perempuan kagak dapat warisan. Sebelum Islam datang, perempuan kagak dapat waris. Baru setelah Islam datang, perempuan dapat satu warisan. Meskipun dikasih setengah. Setengah aja sebenarnya sudah banyak itu. Lebih dari cukup. Ya. Ilustrasinya begini. Ketika ada seorang meninggalkan seorang anak laki yang masih kecil, ya, dan seorang anak perempuan yang masih kecil juga, yang masih di bawah umur 10 tahun misalnya, ya. Harta yang ditinggalkan untuk anak laki-laki dapat bagiannya 20 juta. Berarti anak perempuan dapat berapa? 10 juta. Karena separohnya, ya. Kemudian dipeganglah itu kan, masukinlah tabungan anak laki-laki 20 juta, anak perempuan dikasih tabungannya 10 juta, dibukakan rekeningnya. Ya, QQ-nya ke anak-anak gitu kan, anak-anak, nama anak-anak. Nah, kemudian sampailah dia usia dewasa. Ya, saatnya masing-masing memilih pasangan hidup. Yang laki-laki memilih pasangan hidupnya. Ketika dia mau menikahi seorang perempuan, maka dia punya kewajiban untuk apa? Membayar mahar. Dia berikanlah emas 20 gram. Duit 20 juta habis kagak? Habis. Kewajiban beli mahar, kewajiban anak yang mau nikah atau kewajiban orang tuanya? Anak yang mau nikah. Jangankan mahar, resepsi saja itu bukan tanggung jawab orang tua. Ya, resepsi aja bukan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab siapa? Yang mau nikah. Orang tua kagak punya kewajiban untuk memberikan resepsi tersebut. Tidak ada kewajiban. Ya. Jadi anak yang mau nikah itu yang punya kewajiban harusnya. Tapi kalau orang tua mau ngasih nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Itu sebagai bentuk ya kebajikan yang orang tua berikan kepada anaknya, ya. Sama kan seperti urusan nafkah misalkan, orang tua nggak mewajibkan anak yang laki-laki setelah dia balik, udah bukan kewajiban orang tua lagi menafkahinya. Tapi kalau anak laki-laki yang sudah balik itu belum punya penghasilan, maka orang tua masih punya tanggung jawab seolah-olah seperti itu. Baik, ya. Jadi, yang anak laki-laki itu haknya yang dia punya 20 juta habis pada saat dia nikah. Nah, yang perempuan pada saat dia masuk
Usia pernikahan. Duit 10 jutanya habis kagak? Hah? Utuh. Bahkan bukan cuma utuh. Nambah. Nambah. Tuh, harusnya bersyukur. Ya, dikasih setengah ya bersyukur. Jelas ya? Nah, gitu. Ya, jadi jangan pernah sekarang menuntut dibagi rata nih pihak perempuan setelah dia tahu. Oke. Yang kedua, ini sampai jam berapa kita, Pak? Hah? Lewat 51 ya? 51. Oke, baik. Sekarang penyimpangan yang kedua. Penyimpangan yang kedua. Ini 51 selesai atau sudah termasuk tanya jawab? Hah? 51 selesai atau sudah termasuk tanya jawab? Termasuk? Berarti sekarang selesai lah kalau gitu. Materinya selesai. Ya, gimana? Mau saya lanjutin materi atau tanya jawab aja? Lanjut dulu. Oh, berarti. Baik, lanjutkan yang kedua. Penyimpangan yang kedua yang sering terjadi yaitu seringkali kita itu menunda-nunda pembagian waris. Ya. Kalau kita amati di lapangan, kenapa banyak orang yang menunda-nunda pembagian waris? Kenapa orang yang banyak menunda pembagian waris? Yang pertama, Pak, nih alasannya. Karena ada pihak yang memang salah satu pihak ingin menguasai itu harta. Ya. Biasanya siapa? Pasangan hidupnya. Kalau yang meninggal suami, yang berpotensi mau menguasai harta itu siapa? Istrinya. Ya. Hari tanggal 25 kemarin, ya, saya dihubungin oleh salah satu, saya nggak tahu bukan jamaah saya, tapi dia rekomendasi dari jamaah saya juga di daerah Jati Bening. Ya, Ustaz, tolong bantu saya untuk membagi waris. Ibu-ibu. Nah, dalam ceritanya itu si ibu itu sebelum apa saya datang itu kan dia biasa cerita dulu tentang kronologisnya gimana. Dari ceritanya ini saya tahu, ini kelihatan si ibu ini dia pengen banget menguasai harta si suaminya. Pengen banget dia. Jadi ketika itu jadi ada anaknya yang minta supaya hartanya itu segera dibagi. Tapi ibu tuh ngotot, ya nggak mau gitu kan, nggak mau. Setahun yang lalu kejadian suaminya meninggal dunia, ya tahun yang lalu. Ibu ngotot. Ya karena dia kepengen, Pak Ustadz gimana ya, kan saya masih hidup Pak Ustadz. Masa anak saya udah nuntut minta dibagikan waris. Ya, jadi anak yang nuntut minta dibagikan waris segera dianggap anak durhaka. Padahal salah. Justru sebaliknya, anak yang nuntut supaya segera dibagikan waris, justru dia anak yang saleh. Kenapa? Supaya ibunya itu jangan sampai terjebak dalam kemaksiatan yang berlarut-larut. Karena tidak dibaginya waris. Ya. Jadi kecenderungan seperti itu, Pak. Ya, istri ingin menguasai harta suami. Kenapa? Karena dia merasa dirinya yang menemani suaminya puluhan tahun lamanya. Jadi maka dia lebih berhak untuk mengatur posisi harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Ya. Padahal ini tidak tepat. Keliru. Baik. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa kok kita sering kali menunda pembagian waris, menunggu laku dijual, Ustadz. Gimana kita mau bagi waris, Ustadz? Rumahnya aja masih belum laku dijual. Ya, ada yang ngomong kayak gitu? Banyak. Ya, kita belum bisa bagi waris, Ustadz. Kalau rumahnya belum laku tuh udah dipasarin bertahun-tahun masih aja tuh, belum ada yang cocok jualnya beli. Makanya kita nggak bagi waris. Pak, Bu, bagi waris itu bukanlah
membagi-bagi uang semata. Ya. Dalam persepsi kita, kebanyakan kita, yang namanya bagi waris itu bagi-bagi duit. Padahal bagi waris itu adalah satu proses untuk memperjelas status kepemilikan suatu harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Itu, ya. Saya tanya Bapak Ibu, ya, harta yang ada di rumah Bapak Ibu itu hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Bapak Ibu cuma dapat apa? Titipan. Harta yang kita miliki saat ini itu titipan dari Allah. Layaknya sebuah titipan, kalau orang yang dititipi meninggal dunia, maka harta itu akan diambil lagi kagak? Sampai nitipin. Diambil. Ya, diambil lagi sama Allah itu. Ya, harta yang kita dititipkan itu kalau kita meninggal langsung diambil sama nitipin. Allah yang ngambil dan Allah sudah menentukan langsung siapa kepemilikan yang berikutnya. Dalam Quran surat An-Nisa 11, 12, 13, 14, 176. Allah sudah tetapkan langsung itu. Ya, maka kepentingan kita dalam membagi waris itu adalah untuk mendapatkan kejelasan status kepemilikan. Kalau memang harta yang tinggalkan itu adalah harta yang liquid, langsung bagikan. Ini ada harta 5 miliar liquid, bagikan masing-masing. Langsung. Kalau liquid. Kalau yang kagak liquid, masih dalam bentuk rumah, masih dalam bentuk mobil, tanah, kebun, dan seterusnya. Maka yang dibagi apa? Yang dibagi itu adalah saham kepemilikannya. Ya, saham kepemilikan. Misalnya nih, ya, rumah, ya, waktu suaminya hidup, ya, rumah itu memang yang beli suaminya 100%. Ya. Dan rumah yang dibeli oleh suaminya atau yang dibikin oleh suaminya ini nggak pernah dihibahkan kepada siapapun, termasuk pada istrinya, nggak pernah dihibahkan. Maka status rumah itu 100% milik siapa? Milik suami. Saat ya suami masih hidup. Jadi Allah titipkan 100% rumah itu milik suaminya. Tapi ketika suaminya meninggal dunia, 100% itu sudah bukan milik suaminya lagi. Otomatis sahamnya berpindah kepada siapa? Kepada ahli waris. Yang tadinya cuma dimiliki oleh satu orang, sahamnya 100% suaminya, justru ketika suaminya meninggal dunia itu, maka suami udah gak punya saham lagi di situ. Ya. Kecuali sebatas untuk biaya penguburan, dan sebatas untuk bayar utang, dan sebatas untuk menyampaikan wasiat, menaikkan wasiat. Wasiat itu pun nggak boleh lebih dari 1/3. Ya, nah, itu hakikatnya. Jadi kalau orang punya harta 100%, ketika dia meninggal, itu udah bukan hartanya dia lagi. Kecuali sebatas untuk bayar utang, pemakaman dan seterusnya. Oke. Nah, berarti selebihnya nanti akan berubah itu. Nanti di situ sahamnya menjadi untuk istri 1/8. 1/8 kurang lebih sekitar 12,5%. Berarti istri punya saham di rumah tersebut sekarang berapa? 12,5%. Terus ibunya 1/6, bapaknya 1/6. Berapa tuh sahamnya? Sisanya untuk anak-anak, sahamnya semuanya. Ini penting untuk kita tentukan. Jadi nggak mesti dijual itu rumah, kemudian baru bagi waris. Udah biarkan aja rumah itu dipakai, ya. Dengan mengetahui saham masing-masing ahli waris, maka saat itu, ya, mereka sudah terikat dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aset yang ditinggalkan itu. Misalnya, rumah itu punya kewajiban untuk bayar PBB setiap tahun. Ya, betul nggak? Nah,
kewajiban bayar PBB ini kewajiban bukan cuma satu pihak, tapi seluruh ahli waris yang punya saham di situ, dia punya kewajiban untuk bayar PBB. Itu, ya. Jelas nih, ya, PBB setahun berapa nih? 4 juta misalnya. Tahun 4 juta. Itu 4 juta bukan kewajiban satu pihak saja, tapi seluruh pihak ahli waris sesuai dengan persentasenya masing-masing. Yang 12,5% berarti dia punya kewajiban 12,5% kali 4 juta untuk bayar PBB. Ya, itu hakikatnya. Perkara dalam prakteknya misalkan hanya dibayar oleh satu pihak saja, ya alhamdulillah kalau dia mau membayar semuanya, berarti dia memberikan hibah untuk ahli waris yang lain, gitu loh. Dapat pahala, Masya Allah. Ya, itu yang berhubungan dengan kewajiban terhadap aset itu. Nah, yang berhubungan dengan hak pun sama. Misalnya, rumah itu disewain, ya, punya kontrakan. Ya, ada peninggalan dari almarhum ini, kontrakan 10 pintu. Ini yang kemarin saya berikan konsultasinya itu, dia punya kontrakan 10 pintu. Ya, saya bilang itu rumah kontrakan 10 pintu itu, ya, hasilnya itu menjadi milik seluruh ahli waris, bukan dikuasain oleh istrinya doang. Berikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsinya. Selama kontrakan itu belum dipetak-petakin pembagiannya untuk si A, si B, dan seterusnya, berarti kontrak itu masih milik bersama sesuai dengan saham kepemilikannya masing-masing. Ya. Maka seluruh hasil kontrakan bulan ini dapat berapa juta? Oh, 10 juta misalnya. Karena semuanya terisi. Udah 10 juta dibagi dana masing-masing sesuai dengan sahamnya. Oh, bulan besok berikutnya cuma dapat 8 juta karena yang dua pintu itu kosong misalnya. Udah keluar. Maka 8 juta dibagi sesuai dengan saham. Begitu kepentingannya, ya. Jadi jangan menunggu laku dijual. Ya. Baru kita bagi waris kalau udah laku dijual, aneh keliru. Ya. Baik. Lalu alasan yang ketiga, kenapa kita sering menunda waris, yaitu menunggu ayah ibu wafat. Ya, ini dia penyakitnya kan. Ya, sebagai anak kadang kita kagak tega mau ngomongin ya ke ibu untuk bagi waris. Ya. Tunggu dulu aja dah, ibu udah wafat, ayah udah wafat, baru dah kita bagi. Ya. Ini salah, ya salah. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita sering menunda? Ada pesan jangan dibagikan. Nah, sini. Ntar kalau yang meninggal, tolong ya. Rumah yang di blok A sana, tolong jangan kau bagi-bagi waris. Lah emang kenapa, Pak? Ya kan rumah itu punya orang. Ya. Nah ini serius, Pak. Jadi, jangan kau bagikan itu rumah. Ya, biarkan rumah itu menjadi rumah bersama keluarga besar. Rumah keluarga. Ya, jadi kalau seandainya nanti keluarga kumpul, udah di situ aja kumpulnya. Jangan dibagi-bagi itu. Ya, ini ada wasiat kayak begini nih. Ya. Akhirnya enggak jadi dibagi waris. Atau pesan yang lain, atau nak, ya nanti kalau ayah meninggal itu rumah ini harta ayah jangan kau bagi waris dulu sebelum ibumu meninggal. Nah, ada juga yang berpesan kayak begitu. Ini semua pesan yang enggak berdasar, ya, yang harus kita tolak untuk mengeksekusinya. Jangan kita eksekusi yang kayak begini pesannya, ya. Baik. Kalau seandainya kita sengaja menunda-nunda pembagian waris, maka ancamannya berat, ya, ancamannya berat. Di antaranya apa? Nih, ada makan harta anak yatim. Ya. Berpotensi besar kita memakan harta anak yatim. Terutama siapa?
Seorang ibu itu punya potensi memakan harta anak yatim dari anak kandungnya sendiri. Ya, gimana bisa terjadi, Ustaz? Nih, ilustrasinya begini. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Ya, harta yang ditinggalkan nggak banyak, ya, cuma ya 8 juta. 8 juta. Oke? Nah, kalau 8 juta berarti hak istri itu berapa? 1 juta. Ya kan? Ah, kita cuma 1 juta. Sisanya 7 juta punya siapa? Punya anak yatim. Ya, punya hak anak-anak itu. Ini karena istrinya kagak peduli gitu kan. Ya udah, dia ambil, dia kuasain semua itu. 8 juta. Besok setelah masa iddahnya berlangsung, dia pergi ke mall. Ya, ke mall niat ada sepatu bagus, gitu ya. Akhirnya dia beli, harganya 1 juta. Dipakailah dia 1 juta untuk beli sepatu. Hari berikutnya dia pergi lagi, wah ada mall Pakuwon baru dibuka. Wah, pergi ke Pakuwon. Ya kan? Doa di situ dia ada niat tas merek Hermes. Hah? Hermes apa? Betul. Oh, Hermes. Harganya nggak tanggung-tanggung 5 juta misalnya. Harga 5 juta. Masih ada duit nih. Dia belilah tas itu, diambil uang 5 juta, pakai buat Hermes. Ya. Waktu dia beli sepatu masih aman. Karena yang dia pakai dia siapa? Haknya sendiri. Tapi ketika dia beli tas merek Hermes tadi, itu bukan duitnya dia. Tapi dia siapa? Anak yatim. Ya, berarti dia makan harta anak yatim. Dari anak kandungnya sendiri. Ya. Memang urusan waris sama urusan makan anak yatim ini sangat rentan terjadi. Ya, sangat rentan terjadi, terutama ini yang suka nunda-nunda bagi-bagi waris. Yang suka nunda bagi waris, ya. Makanya kenapa Allah ingatkan dalam Quran surat An-Nisa pada ayat yang ke-10, satu ayat sebelum bicara waris, Apa kata Allah? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tuh satu ayat sebelum bicara waris. Saking punya keterkaitan erat antara bagi waris dengan memakan harta anak yatim. Ya, kata Allah, orang yang suka memakan harta yatim itu dia melakukan suatu kezaliman. Dan imbalannya apa? Wa yaslauna sa'ira. Dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Masuk neraka sa'ir. Itu ancaman Allah, ya. Jadi hati-hati nih. Ancaman yang pertama, ancaman yang kedua, makan harta haram, ya. Padahal tadi dalilnya sudah jelas, ya kan? Ini berpotensi karena harusnya itu sudah menjadi milik hak ahli waris yang lain, karena kagak dibagi, akhirnya dia makan. Gitu. Dia makan. Yang ketiga, tidak amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Ya. Bisa dipahami di sini adalah ketika ada seseorang ya yang diberikan satu amanah, kemudian dia harus menyampaikan amanah itu kepada yang berhak terhadap amanah tersebut. Dalam hal ini apa? Urusan harta waris juga termasuk dari bagiannya. Allah mengamanahkan kepada ibu sebagai istri daripada almarhum untuk membagi waris kepada ahli waris yang lain. Tapi ibu sengaja nggak mau langsung bagi, sengaja dikekepin, nggak langsung dibagi. Ya, berarti kita sudah dianggap tidak amanah. Harusnya segera diberikan amanah itu. Yang keempat, zalim. Ya. Rasulullah bersabda, "Matlul ghaniyyu zulmun." Orang yang suka menunda-nunda
pembagian waris, ya. Orang yang suka menunda-nunda hak orang lain, sementara dia punya kemampuan untuk menyampaikan hak tersebut, ya, maka dia termasuk kategori orang yang zalim. Ya, ini juga termasuk orang yang menunda bayar utang. Udah punya kemampuan bayar utang tapi sengaja dia kagak mau bayar. Dia tunda-tunda. Ini zalim hukumnya. Waris juga sama. Hartanya udah ada. Yang ditinggalkan sudah jelas hartanya. Sengaja kita nggak langsung bagi kepada yang berhak, para ahli warisnya. Maka saat itu berarti kita sudah zalim kepada mereka yang punya hak terhadap harta waris tersebut. Jadi hati-hati. Dan yang kelima, ya, ancaman yang berat adalah ini menjadi salah satu potensi kita termasuk dalam kategori orang munafik. Kenapa? Karena salah satu ciri daripada orang munafik itu apa? Wa idza tumina khana. Ketika diberikan satu amanah, dia berkhianat. Dia berkhianat. Ya. Nah, dari ini, ya, ancaman-ancamannya. Dalilnya sudah jelas semuanya di sini, ya, dalam Al-Quran dan dalam hadis, ya. Baik, saya pikir itu dulu. Sudah jam 5:52, ya. Jadi hanya 2 penyimpangan yang bisa saya sampaikan. Masih banyak penyimpangan lagi, masih ada 9 penyimpangan yang belum saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Silakan langsung kita tutup atau diskusi. Mulai, Pak. Ada pertanyaan atau enggak ada? Ada. Oh ya, silakan. Boleh. Iya. Iya. Nah. Ya. Baik. Ini materinya nanti belakangan ini. Ini udah duluan aja ditanyain. Oh ya. Iya, oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Luar biasa nih Bapak ini. Oke, jadi untuk kasus, ya, seorang ahli waris yang sudah meninggal sebelum pewaris meninggal, pewaris itu yang punya harta yang perlu diwariskan, ya. Ini istilahnya, ya. Jadi ketika ada seorang ahli waris yang meninggal sebelum pewaris meninggal, sebenarnya yang meninggal sebelum ahli waris meninggal itu bukan disebut sebagai ahli waris. Ya kan? Karena syarat daripada seseorang menjadi ahli waris itu adalah hidup saat pewaris meninggal dunia. Ya. Syarat seseorang itu menjadi ahli waris, ya, syaratnya adalah hidup saat pewaris wafat. Oke? Jadi kalau dia sudah meninggal itu berarti bukan ahli waris. Justru dia menjadi pewaris bagi bapaknya yang masih hidup. Bapaknya sebagai ahli waris dari anaknya yang sudah meninggal duluan. Gitu ya. Oke? Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, lantas bagaimana kalau seandainya dia punya anak, gitu kan? Ya, dia punya anak, apakah anak-anaknya ini mendapatkan bagian waris dari kakeknya yang meninggal? Ya kan? Nah, bapaknya si anak ini kan? Nah, apakah dia mendapatkan? Ya, tergantungnya bagaimana? Yang meninggal duluan itu anaknya laki atau perempuan? Ini pertama dulu. Laki-laki. Nah, kalau yang meninggal itu laki-laki, berarti anaknya itu dari anaknya laki-laki adalah cucu, berarti kan? Cucu dari anak laki-laki. Namanya gitu ya. Cucu dari anak laki-laki itu termasuk kategori ahli waris.
Ya, ingat ya, cucu dari anak laki-laki itu masuk kategori ahli waris. Tapi kalau cucu dari anak perempuan, sampai kapanpun dia bukan sebagai ahli waris. Cucu dari anak perempuan, ya. Jadi yang menjadi ahli waris itu adalah cucu dari anak laki-laki. Nah, apakah cucu dari anak laki-laki ini secara otomatis mendapatkan harta waris dari kakeknya? Tidak. Tidak secara otomatis. Jadi tergantung siapa? Tergantung daripada ya anaknya kakek yang masih hidup itu ada enggak yang laki-laki. Kalau ada anaknya kakek yang masih hidup yang laki-laki, berarti harus paman ya. Hubungannya dengan si cucu ini apa, Pak? Paman. Kalau masih ada yang anak laki-laki, maka ya terhalang. Ya, cucu dari anak laki-laki ini terhalang oleh keberadaan dari anak laki-lakinya kakek, dari pamannya. Waduh, kasihan dong itu si cucu, ya enggak? Kasihan, ya. Kalau yang lain-lain cucunya mungkin karena ayah ibunya masih hidup gitu ya, dia masih bisa menikmati itu, ya, harta warisan dari kakeknya, ya. Ini kasihan ini cucu yang ditinggal mati oleh bapaknya, dia kagak dapat warisan, ya. Nggak perlu kita bersuudzon, wah Allah kagak adil nih kalau begini. Ya, nggak perlu bersuudzon. Sudah ditetapkan siapa yang berkewajiban untuk menafkahi cucunya ini. Ya, siapa itu? Pamannya. Ya, paman laki-laki itu yang wajib untuk menafkahinya. Ya, itu. Andai kata ayahnya si mayit udah kagak ada, maka pamannya yang menafkahi. Begitu, jelas ya. Jadi kita kagak perlu bersuudzon, ya. Nah, tapi kalau seandainya anak yang hidup dari kakek itu adalah perempuan semua, ya. Jadi kakek itu mungkin punya anak laki cuma satu, ya kan? Yang lainnya perempuan. Anak laki satu-satunya udah meninggal duluan sebelum bapaknya meninggal. Jadi yang tersisa perempuan semua, maka cucunya ini berhak mendapatkan waris. Ya. Dengan ketentuan kalau cucu laki-laki dia mendapatkan asobah. Ya. Kalau cucu perempuan, ya, kalau cucu perempuan ini tergantung lagi. Tergantung siapa? Tergantung anak-anaknya kakek yang masih hidup itu perempuan ada berapa orang. Kalau anak-anaknya kakek yang masih hidup cuma satu orang perempuan, maka cucu perempuan ini dapat 1/6. Karena jatah perempuan itu, keturunan perempuan itu maksimal 2/3. Kalau anaknya kakek hanya satu, berarti dia baru menghabiskan setengah. Belum 2/3, masih ada sisa berapa? 1/6. Nah, 1/6-nya itu boleh diambil oleh cucu perempuannya, diberikan kepada dia. Tapi andai kata anak kakek lebih dari satu, orang perempuan, 2, 3 dan seterusnya, maka anak kakek yang perempuan itu dapatkan 2/3, sehingga cucu perempuan kagak dapat. Ya. Kagak dapat cucu perempuan. Gara-gara jatah 2/3-nya sudah dihabiskan oleh siapa? Anak perempuannya kakek. Ya. Nah, tapi cucu perempuan ini bisa terselamatkan. Meskipun anak kakek itu perempuan yang hidup itu lebih dari satu, bisa terselamatkan jika cucunya ada laki-laki dan ada perempuan. Ya. Anaknya kakek perempuan yang masih hidup 3 orang. Cucu dari anak laki-laki yang hidup itu ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan. Maka cucu perempuan ini tertarik oleh keberadaan cucu laki-laki, dia mendapatkan asobah bersama cucu laki-laki. Jadi cucu laki-laki dapat 2 bagian dari sisa,
kemudian cucu perempuan dapat 1 bagian dari sisa. Ya, dia dapat. Ya, ditarik sama cucu laki-laki, ditolong gitu. Ya. Nah, ini pembahasannya babnya nanti. Ya, tapi udah ditanyakan ya sudah. Ya, silakan. Jelas, Pak? Yang kedua pertanyaannya. Apa nih pertanyaannya, Pak? Kalau kalau udah dibagi rata gimana? Ya. Ya, pertama tentunya itu kan satu kesalahan yang perlu kita taubatan nasuha. Yang perlu kita taubat. Ya, itu kesalahan. Ya, maka ikhtiar yang bisa kita lakukan apa? Satu, ya, kita harus kalau masih pada hidup, ya, kita lakukan rekalkulasi, perhitungan ulang, ya, terhadap harta warisnya. Setelah dilakukan perhitungan ulang, ya, kan masing-masing tahu tuh hak yang seharusnya, ya kan? Ini harusnya setelah dihitung ulang, anak laki-laki dapat 2 miliar, anak perempuan dapat 1 miliar. Tapi selama ini, ya, karena dibagi rata, yang laki dapat 1,5 miliar, yang perempuan dapat 1,5 miliar. Ya, udah terlanjur dibagi seperti itu, gitu kan? Nah, terus gimana? Ya udah tinggal kita hitung dulu ya. Setelah kita hitung berdasarkan wasiat Allah, ternyata saya laki-laki itu dapatnya ya 2 miliar. Kamu yang perempuan dapat 1 miliar. Ya udah, gini aja. Kata yang laki-laki, saya ikhlas. Ya, uang 500 juta hak saya itu saya berikan, saya ikhlaskan untuk Anda. Maka yang anak perempuan ini terbebas dari dosa memakan harta yang bukan harta miliknya. Ya, itu. Nggak mungkin ya, nggak tega juga mungkin abangnya kan. Balikin sini. Ini harusnya saya dapat 5 juta lagi sini, balikin. Hah? Apa tega abangnya kayak begitu? Hah? Ada apa? Banyak yang tega tuh banyak. Banyak yang kayak begitu. Ya. Banyak yang tega itu. Ya. Banyak yang tega. Ya, jadi intinya seperti itu. Lakukan perhitungan ulang. Udah Pak Ustadz ikhlasin aja. Ya, ikhlas itu harus memenuhi 2 syarat. 1 ilmu, yang kedua tidak terpaksa. Ya, ilmu itu artinya apa? Ilmu itu kita harus tahu dulu berapa sebenarnya hak kita. Ya enggak? Itu. Makanya hitung dulu sesuai dengan wasiat Allah. Setelah dihitung wasiat Allah, oh hak kita sekian. Hak Anda sekian. Udah tahu tuh. Baru kita ikhlaskan. Ya udah hak saya bagi kepada Anda sekian. Ini kalau kita belum tahu apa-apa, udah main ikhlas aja, giliran pas tahu, ternyata gede juga ya. Kagak jadi ikhlas dah. Betul gak? Ya. Makanya kudu tahu kalau mau ikhlas itu kita harus ilmunya dulu, tahu dulu berapa sih hak kita gitu loh. Enggak main langsung udah bagi ikhlas aja dah. Ya bisa. Jelas Pak? Insyaallah. Alhamdulillah. Silakan. Cukup. Jadi Bapak dan Ibu karena waktu sudah menunjukkan jam 6:05, nanti mungkin kita akan berlanjut Pak pukul tidak 1 kali saja. Nanti kan mungkin ke depannya ya nanti dengan masing-masing kan punya pertanyaan gitu ya, kita juga mungkin punya hal yang ingin ditanyakan lebih detail masing-masing dari Bapak dan Ibu untuk itu. Nanti kita akan berlanjut Pak. Yang akan berlanjut ya, baru ini kan baru awal, jadi nanti diatur sama Pak Nandan waktunya ya. Kita punya waktu Sabtu yang kosong, Sabtu subuh, nanti kita akan berlanjut Sabtu subuh nanti dengan Ustaz Mutasida bisa atau tidak waktunya beliau kan gitu. Kalau Bapak dan Ibu yang ingin buka bukunya dulu nanti untuk belajar ya, nanti ditalangin dulu sama Pak Nandan gitu ya. Ini harganya berapa Ustaz? 50.000 ya. Nanti bayar tinggal Pak Nandan aja bukan uangnya misalkannya. Jadi itu aja. Nanti kita akan tunggu pengumumannya dari Pak Nandan untuk lanjutannya. Mudah-mudahan kita diberi sehat, ya, dan kuat untuk dapat penuntut ilmu terus lah di masjid ini. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa Muslim Majlis. Alhamdulillah. Subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan pertanyaannya disimpan dulu nanti.